Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yang bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Tema untuk video kali ini mungkin Afwan sebelumnya agak lebih panjang durasinya, karena insya Allah jika Allah meridhoi akan dibahas beberapa hal. Yang pertama, dalam video sebelumnya saya sebutkan dan saya ingatkan bahwa insya Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, saya akan mengingatkan apa-apa saja yang baik masa lampau bangsa Yahudi atau yang dikenal sekarang Israel, negara Israel yang mereka menganggap mereka adalah negara Israel, apa-apa saja yang mereka sudah perbuat di masa lampau maupun mungkin di masa yang sekarang dan ke depan, beberapa waktu ke depan. Karena kalau kita flashback dari muara dihadirkannya atau hadirnya bangsa Yahudi, kita sama-sama dapat mempelajari hampir insya Allah jika tidak ada yang dirubah dari kitab-kitab sebelumnya dan kitab-kitab sebelum Islam hadir di muka bumi ini, yakni kitab dari Injil dan Taurat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sama-sama kita ketahui, khususnya kami yang menganut Islam mengetahui bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, Nur Karim, itu telah bisa dibilang banyak dipotong atau dirubah sesuai daripada keinginan atau keuntungan dari para ulama-ulama dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Nah, untuk kalian yang memang menganut agama di luar non-muslim, di luar non-Islam, silahkan pelajari, baca sendiri kitab-kitab kalian. Karena mudah. Kita sebagai manusia awam bisa dan dapat kok mengetahui bahwa literatur yang kita baca ini itu buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kami umat Islam, atau Tuhan untuk kalian dengan sebutan masing-masing sesuai daripada keyakinan dan wilayah masing-masing.
kita dapat membedakan yang mana benar-benar kata Tuhan atau kata Allah, atau yang mana yang buatan manusia. Tanpa perlu kecerdasan, tanpa perlu IQ tinggi, jika kita baca satu literatur, kita dapat membedakan yang mana buatan manusia dan yang mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke topik yang awal, apa-apa saja yang bangsa Yahudi yang telah mereka lakukan dan akan mereka lakukan dari hingga detik sekarang dan mungkin beberapa waktu ke depan, yang mana alhamdulillah wa syukurillah kami yang insya Allah selalu beriman dan berpegang teguh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kami sudah memahami dan mengetahui apa-apa saja, baik apa yang telah mereka lakukan maupun fitrah mereka. Kalau bahasa umum dan bahasa kerennya sekarang, DNA-nya mereka itu seperti apa. Ya, perlu saya tegaskan bahwa hampir di semua video yang ada di Padepokan Ilm, tidak pernah atau tidak akan pernah saya khususon yang diminta untuk mengingatkan itu melampirkan atau membacakan dalil-dalilnya. Kenapa? Insya Allah jika Allah restui, ridhoi, dan kita semua yang merasa dan meyakini bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tergerak untuk membaca kitab yang memang kita mengimani adalah firman-firman Allah, khususnya untuk kita umat Islam. Kenapa di setiap kita selesai membaca firman dan ayat-ayatnya Allah dalam Al-Quran Al-Karim, kita selalu membaca Sadaqallahul Azim, karena kita secara langsung dan secara sadar kita mengucapkan yang mana artinya adalah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah jika Allah ridhoi dan kita semua tergerak untuk membaca, afwan, sekali lagi afwan, saya di sini mudah-mudahan bisa dan dapat mengingatkan kita semua, khususnya untuk saya pribadi, untuk kita membaca berikut dengan artinya, minimal berikut dengan artinya. Insya Allah jika digerakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan jauh lebih mendalami, bukan hanya dalam pengertian dari artinya,
tapi juga dengan fikihnya, tafsirnya, dan penjelasan-penjelasan lainnya yang mana terkandung dalam ayatullah, ayat-ayatnya Allah. Tapi dengan minimal kita membaca lafaz Arabnya dan juga minimal kita juga harus membaca artinya, insya Allah dengan ridha Allah secara garis besar kita dapat mengetahui apa sih arti, apa sih tujuan, apa sih fungsi daripada kitabullah Al-Quranul Karim. Afwan, selama ini khususnya untuk para mursyid, apapun tingkatannya, apapun sebutan beliau-beliau, tolong jangan lagi mengajarkan jemaah hanya dengan lafaznya aja. Mohon untuk diajarkan mengaji berikut dengan artinya. Karena sedemikian pentingnya jemaah itu dapat memahami dan mengetahui apa isi kitabullah Al-Quranul Karim. Insya Allah jemaah kita akan jauh lebih paham. Insya Allah jemaah kita jauh lebih mengetahui dan insya Allah akan mengurangi beban amanah dari para mursyid yang mungkin selama ini masih ada, bahkan lebih banyak para mursyid. Kalau kita mau jujur, masih banyak para mursyid yang mengajarkan kitabullah Al-Quranul Karim hanya sebatas lafaz Arabnya saja. Karena dulu metodenya seperti itu, dengan tujuan dan maksud masing-masing lah ya. Walau alam tinggal kejujuran masing-masing para mursyid mengakui kenapa bahkan sampai saat ini masih banyak yang menggunakan metode hanya mengajarkan pengajian atau pembacaan kitabullah Al-Quranul Karim itu hanya sebatas lafaz Arabnya saja. Itu saya kembalikan kepada beliau-beliau. Karena hanya beliau-beliau sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa maksud dan tujuannya masih menggunakan metode tersebut. Padahal kalau kita sama-sama telah baca dan telah mengetahui rentetan, runutan yang terdapat dalam Al-Quran, apa sih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surah pertama?
Iqra. Itu bunyi ayatnya. Iqra adalah baca. Berarti Allah menuntut kita, baik para mursyid maupun seluruh jemaah, untuk membaca. Membaca bukan hanya sekedar membaca. Afwan, bukan kayak anak-anak kita sekarang banyak tuh, alhamdulillah, mereka ada yang bisa nyanyi lagu bahasa Inggris tapi mereka tidak tahu artinya. Ada yang nyanyi lagu bangsa negara lain tapi mereka tidak tahu artinya. Jadi apa bedanya kita dengan anak-anak kita? Kita selama ini dididik, diarahkan untuk menggunakan metode hanya mengaji, hanya membaca, hanya disuruh menghafal lafal Arabnya saja. Jadi ini saya ingatkan lagi, insya Allah tergerak ya, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik para mursyidnya yang tergerak ataupun jemaahnya yang tergerak. Jadi bukan hanya membaca lafaznya tapi juga membaca minimal artinya. Karena alhamdulillah wa syukurillah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dapat dengan lantang dan meyakinkan kami, meyakinkan kita semua bahwa Allah berfirman, Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling sempurna, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, jika kita beriman seperti kita setiap membaca ayat Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan alhamdulillah untuk kita semua yang telah membaca secara keseluruhan, insya Allah kita tahu maksud dan tujuannya. Maksud kita hadir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita ditunjuk sebagai aulia di muka bumi ini. Insya Allah kita tahu. Logika simpelnya ya seperti kalau kita beli apapun yang ciptaannya manusia, kita pasti dilampirkan buku manual. Ya itulah Al-Quranul Karim. Buku manualnya kita, para manusia. Dan bahkan bukan hanya kita yang dituntut untuk ibadah kepada Allah, ternyata bangsa jin juga. Karena Allah berfirman, Aku ciptakan bangsa jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi apa? Jika saya kembali mengingatkan untuk kita, khususnya untuk kita
yang berikrar dan mengakui kita umat Islam, yuk sudah waktunya kita rubah metode mengaji kita. Kita baca lafalnya, kita baca artinya. Insya Allah apapun yang terjadi sebelumnya maupun apapun yang nanti akan terjadi ke depannya, insya Allah kita jauh lebih paham, insya Allah kita jauh lebih tenang, insya Allah kita jauh lebih tawakal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala baik langsung melalui kitabullah Al-Quranul Karim maupun melalui junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita ketahui apa aja sih yang sudah terjadi baik di masa lampau, masa kini, dan insya Allah di masa depan. Insya Allah untuk kita yang tergerak dan digerakkan oleh Allah untuk mengaji berikut dengan artinya, insya Allah kita sudah tahu, sudah paham bahwa ini pasti terjadi. Ya termasuk ya apa untuk saudara-saudara kita bangsa Yahudi, kelakuan mereka juga kita udah paham, kita udah tahu, dan insya Allah kita umat Islam akan selalu bersabar, insya Allah akan selalu berpegang teguh dengan apa yang Allah perintahkan, baik di dalam kitabullah Al-Quran Al-Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau untuk bangsa Yahudi atau negara Israel, fitrahnya apa aja yang telah mereka lakukan di masa lampau, yuk kita baca semua literatur masing-masing. Yang umat Islam kita baca Al-Qurannya, yang umat Nasrani silahkan baca kitabnya, begitu juga dengan umat Yahudi baca literatur kalian, apa aja yang telah nenek moyang kalian lakukan dan apa-apa saja yang telah diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja yang diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Untuk yang kedepannya apa aja dimulai dari mungkin 100 tahun sebelum ini sampai nanti waktu yang telah diizinkan oleh Allah dan telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik melalui kitab maupun melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita paham. Karena dalam salah satu hadis akhir zaman Allah telah kabarkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam bangkit, seluruh negara, seluruh wilayah akan dipimpin
oleh pemimpin yang afwan. Kalau kita mau jujur, sama-sama jujur, dengan kita menanggalkan bendera kita masing-masing, dengan kita menanggalkan jubah kita masing-masing, terjadi di seluruh muka bumi ini, di negara apapun, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebelum Islam kembali membimbing umat di muka bumi, yang terjadi adalah fase kepemimpinan yang korupsi, munafik, dan perusak. Dengan berbagai macam, tentunya beda-beda, berbagai macam tingkatan. Bisa merusak baik secara hasil alam, bisa merusak baik secara sistem, dan apa bisa merusak secara ideologi. Insya Allah kami umat Islam sudah paham, dan makanya kami banyak diam. Kami hanya mengikuti apa yang menjadi panutan kita, yakni Kitabullah Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan tanggung jawab kami sebagai rakyat dari semua negara yang nanti akan pada saat dihisab diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawabannya adalah kalian, sang pemimpin di masa lalu dan sang yang mau menjadi pemimpin sekarang dan ke depan. Kalian yang diminta pertanggungjawaban. Ya. Oke, kembali ke topik awal. Karena maaf ya, sebelumnya karena di depan saya sudah bilang, insya Allah dengan izin Allah kita akan bahas segala hal. Dan insya Allah di ujung, insya Allah sih mulai di tengah video ini sampai di ujung, apa-apa aja sih Islam memberikan jalan keluar apa, untuk apa yang terjadi di muka bumi. Oke, kembali ke topik bangsa Yahudi atau negara Israel. Kami udah tahu apa yang nanti kalian akan perbuat. Ya. Di sini saya mengingatkan, diminta untuk mengingatkan yuk bertobat. Maaf kalau saya lancang atau saya dinilai tidak pada tempatnya, tapi suka atau tidak suka, benci atau tidak benci,
Kalian adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara kami. Karena itulah yang kami yakini, kami imani. Baik pemahaman kami dari Kitabullah Al-Quranul Karim maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya, bahwa kita semua ini masih satu keluarga, masih satu golongan. Semua ini kita keluarga, bukan hanya bangsa Yahudi. Seluruh manusia di muka bumi ini adalah saudara, adalah keluarga. Itu yang kami imani. Kita semua keluarga. Kalau ditarik yang paling ujung, untuk kita manusia yang beriman, yang mempunyai Tuhan, kalau dalam kami umat Islam yang mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Kita semua adalah Bani Adam. Runtutan pertamanya, runutan pertama adalah kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Apapun ras manusia yang hidup di muka bumi ini, kita adalah saudara. Yuk, saya ajak saudara-saudaraku semuanya baca literatur masing-masing, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti semua isi daripada literatur kita masing-masing, yang mana tadi di awal saya sudah sebutkan, kita bisa membedakan kok mana-mana saja, ayat-ayat apa saja yang telah dirubah menjadi yang katanya firman Tuhan, yang katanya firman Allah, itu dirubah oleh manusia itu sendiri, ataupun dirubah oleh para ulama kalian. Kita berhak kok nanya.
Keyakinan agama itu kita bisa mengimani apabila kita yakin. Itulah bedanya kitabullah, kitab yang datangnya dari Allah, dengan buku ciptaan manusia. Kalau kita merasa kita mempunyai keyakinan akan satu agama, kita harus yakin. Bagaimana cara kita dapat meyakini dan dapat mengimani? Kita baca. Kembali lagi, saya ingatkan, tidak perlu manusia cerdas, tidak perlu manusia jenius untuk membedakan kitab yang kita baca ini sudah dirubah atau dirubah oleh manusia atau betul-betul murni semuanya adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu sedikit jika saya dibolehkan dan diperkenankan dalam video kali ini. Yang pertama adalah saya mengingatkan bahwa kita semua adalah keluarga, suka atau tidak suka, sudah tahu atau belum tahu atau pura-pura tidak tahu, saya hanya mengingatkan kita ini adalah saudara, kita ini adalah keluarga. Yang mana kalau kita baca dari ajaran nabi-nabi kita terdahulu, semua ajaran sama, yaitu tauhid, bertuhan dengan yang satu. Karena memang semuanya adalah satu. Tuhan itu hanya ada satu. Kita tahu siapa yang bikin Tuhan itu jadi banyak. Baca aja dulu ya kitab-kitab masing-masing. Siapa sih yang mempunyai nazar, yang mempunyai janji untuk mengganggu anak cucunya Adam dan Hawa? Kalau kita udah baca, kalau kita sudah paham, insya Allah semuanya selaras, insya Allah semuanya sepaham. Dan insya Allah semuanya tahu fitrah masing-masing. Karena fitrah kita semuanya sama. Kenapa Allah menciptakan banyaknya ras-ras manusia? Ada yang ras Arab, ada yang Eropa, ada ras Asia, ada ras Afrika. Kalau kita baca literatur kita masing-masing, Allah cuma minta untuk kita saling mengenal, untuk kita saling menjaga, untuk kita saling membantu.
Karena sebenarnya Allah telah mencukupi segala kebutuhan kita sebagai manusia. Semuanya ada di muka bumi ini. Dan Allah sebarkan di seluruh muka bumi. Makanya kita tahu, kita dapat baca, kita dapat informasi bahwa wilayah ini kelebihannya adalah mempunyai sumber daya ini. Wilayah yang satu lagi mempunyai kelebihan sumber daya ini. Ada pun satu wilayah juga yang tidak mendapatkan hasil wilayah. Allah kasih kelebihan. Ini sumber daya manusianya. Ayo kita pakai semua itu untuk saling bantu, untuk saling jaga. Jangan lagi lah masih ada manusia-manusia apapun rasnya, apapun keyakinannya, jangan lagi ada kita yang mengaku manusia merasa dirinya lebih daripada manusia lainnya. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas bahwa semua manusia, semua Bani Adam, termasuk Adam dan Hawa itu sendiri sama secara fitrahnya. Yang membedakan adalah amal ibadah. Ibadah ke Allah, amal ke manusia. Jadi kita tidak kaget jika kita sudah baca literatur kita sudah baca kitab masing-masing. Khususan kami umat Islam, kita tidak kaget, kita tidak takut, dan kita tidak kecewa. Kami hanya sedih bahwa masih ada saudara-saudara kami yang merasa dirinya lebih daripada manusia lainnya. Ini berlaku untuk semua manusia di muka bumi, termasuk saya akan masuk ke pembahasan berikutnya. Hampir rata di seluruh dunia baru-baru ini telah mengadakan pemilu, dan baru-baru ini akan mengadakan pemilu. Qadarullah, ajib dari Allah, bahwa hampir bersamaan waktunya di seluruh muka bumi mengadakan pemilihan pemimpin. Ini khususan untuk negara yang saya cintai, karena saya dituntut untuk harus mencintai di mana kita bernaung, untuk mencintai dan menjaga. Alhamdulillah,
Saya berada di Indonesia. Saya, jika diizinkan, sama mengingatkan juga untuk kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berpolitik, bapak-bapak atau ibu-ibu yang jadi penyelenggara, bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa mengatur negara ini. Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau kalian tidak sayang dan menghargai negeri tercinta ini, silahkan pindah negara. Jangan giring kami, jangan bawa kami ke arah yang semakin jauh dari kemajuan, jauh dari keadilan. Apapun ya, saya sedikit agak keras mengingatnya untuk manusia-manusia di negeri ini, khususnya dan manusia-manusia yang ada di bumi ini secara umum. Insya Allah jika Allah meridhoi, sampai di akhir tahun inilah kalian masih bisa atau dapat belum menerima hukuman dari yang punya bumi. Maaf, saya sedikit agak keras untuk mengingatkan untuk kalian, siapapun manusianya, baik itu dari golongan pemimpin, dari golongan pengusaha, yang merasa mengatur, yang merasa mendikte negara-negaranya masing-masing, sampai akhir tahun ini batas kalian belum menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang maaf, beri maaf. Sudah sekian banyak kalian ambil keuntungan untuk pribadi kalian maupun golongan kalian masing-masing. Sudah terlampau banyak dan sudah terlampau lama. Takutlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kalian kehidupan, yang memberi kalian keturunan. Jangan mabuk akan dunia, jangan mabuk akan materi.
Insya Allah kalian sadar, bagi yang sadar dan digerakkan oleh Allah, bantu masyarakat di sekitar kalian, di negara manapun. Untuk para pemimpin yang telah dan akan memimpin, untuk para pengusaha yang mengaku-ngaku adalah sebagai pengatur di negara masing-masing, bantulah saudara-saudara kalian di wilayah masing-masing. Karena hakul lewat dari 35 hari paling lama, tanpa ada yang mendoakan, tidak akan dimulai pemberian hukuman. Tanpa ada yang mendoakan, tanpa ada yang minta, ayo tobat, sadar, ingat lagi fitrahnya, bantu saudara-saudara di sekitarnya, di wilayah, di negara masing-masing. Jangan lagi kalian berpura-pura untuk membodohi kami. Kami yang justru berpura-pura bodoh. Jadi apa? Untuk kalian yang telah menikmati sekian lama keuntungan-keuntungan melebihi dari masyarakat lainnya, sadar, turun sekarang, berhenti sekarang. Berlaku untuk semua wilayah, semua negara. Siapa lagi yang akan bantu kalian jika wilayah kalian atau negara kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berperang? Siapa lagi yang bantu kalian? Siapa lagi yang jaga kalian? Janganlah kalian terus-menerus membodohi. Janganlah kalian terus-menerus membuat saudara-saudara kalian timpang secara keekonomian. Sadarnya di sini ada dua. Ada yang sadar benar-benar taubat. Kalian mengembalikan rezeki Allah yang telah kalian tampung, yang telah kalian keruk, kembalikan kepada masyarakat. Bantu negara ini agar jauh lebih kuat, jauh lebih sehat, jauh lebih adil. Atau kalian angkat kaki dari negara yang kalian hidupi sekarang. Ini berlaku untuk semua. Silahkan tinggal
Khususnya untuk saya yang tinggal di Indonesia, silahkan tinggalkan. Bagi kalian pengusaha-pengusaha atau pemimpin-pemimpin politik, kalau kalian tetap ingin mempertahankan apa yang telah selama ini kalian kumpulkan, silahkan. Kalau kalian nggak mau membantu negara ini, keluar dari negara. Insya Allah kami akan memaafkan dan melupakan kalian. Syukur-syukur alhamdulillah kalau kalian taubat menggunakan kelimpahan kekayaan untuk membantu negara ini. Karena tidak ada orang lain yang dapat menjaga kalian, yang dapat menjaga keluarga kalian selain rakyat negeri tercinta. Kalau kalian mengaku bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bantulah mulai detik ini. Jika kalian tobat, jika kalian tidak tobat, silahkan. Kami kasih kesempatan kalian untuk pindah dari negeri ini. Oke, biar nggak terlalu panjang, insya Allah dalam video berikutnya saya akan jauh lebih detail mengenai pemilu, khususnya di negara yang saya cintai ini. Jika Allah ridhoi, amin amin ya rabbal alamin. Kurangnya dan salahnya itu dari saya. Afwan jika saya dinilai lancang. Untuk mengingatkan. Cukup sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.